Kalau mau jujur minggu ini nih baru aku ngerasain agak lowong dikit. Gimana kabar semua? Alhamdulillah baik Pak. Nah, untuk materi hari ini kita bicara mengenai korelasi pada dasarnya. Atau tolong ingatkan saya dulu bentar ya. Karena nggak semuanya saya hafal. Kita sempat bahas mengenai ini nggak minggu lalu? ANOVA. Halo? Kita sempat membahas ANOVA nggak minggu lalu? Sepertinya belum Pak. Belum ya, oke. Sama si square, nah gini. Nah, kalau gitu, kalau dalam kasus kalian sebetulnya ketika ANOVA regresi lebih mudah dipelajari duluan, tapi nggak apa-apa deh. Ya, gini. Ada yang mau jadi volunteer biar gampang ngerjainnya dari komputer sendiri? Yang penting ada Jamovi. Siapa yang bersedia jadi volunteer? Halo? Sebentar Pak. Oke, ya. Saya dulu. Jamovi ya Pak. Yap, lebih gampang pakai Jamovi jelas ini. Tapi kamu juga siapkan browser ya. Atau satu orang lagi siapkan browser karena mungkin kita akan butuh itu. Yang di browser silahkan buka halaman ini kita kasih. Akan berguna. Oke. Udah masuk belum Pak? Sebelum itu, oke, udah masuk, udah kelihatan. Tolong install modul namanya StartCard. Di mana Pak? Nah, di pinggir tombol modul, install satu Jamovi Library, paling atas. Nah, install satu modul dengan nama StartCard, atau tulis di situ, di chat. Ini. StartCard, ada namanya saya tulis di chat. StartCard.
Ada tombol search sih sebenarnya di atas itu. Gimana, Kotak. Pak? Oh, Kotak ini. lampu itu search. Nggak Halo. bisa. Nggak Nggak bisa bisa ya? ke searching. Ya udah berarti manual nyari. Ini ya, Pak. Yap, betul. Ini modul termasuk yang paling berguna yang aku pernah lihat. Jadi, kalau kita punya pasangan data, apa yang bisa kita lakukan terhadap pasangan data tersebut? Atau, kalau kita punya satu data, apa yang bisa kita lakukan terhadap data tersebut? Nah, itu kira-kira ini yang start kan. Nah, sekarang setelah itu terinstall, kamu buka datamu yang biasa. Yang jumlah harian. Boleh karbohidrat, boleh yang lain-lain. Yang ini ya, Pak. Yang per hari ya. Bukan per makan ya, per hari. Iya, ini. Oke, good. Nah, nih, kita mulai dulu yang paling sederhana. ANOVA. ANOVA itu intinya adalah mendeteksi apakah dua data itu dianggap sebagai sama atau tidak. Jadi misalkan konsumsi karbohidratnya Diandra dengan konsumsi karbohidratnya salah satu teman Diandra, anggapnya misalkan Mbak Alfia gitu. Nah, itu serupa atau tidak? Nah, itu pertanyaan untuk ANOVA. Kita sekarang akan belajar dua ilmu sekaligus. Pertama mengenai uji beda, tadi ANOVA tadi. Sama uji ini namanya, uji korelasi hubungan. Uji hubungan itu kasarnya apakah apakah konsumsi karbohidrat bisa digambarkan dari konsumsi lemak atau sebaliknya. Jadi maksudnya gini, apakah lemak bisa digambarkan sebagai fungsi dari karbohidrat atau apakah karbohidrat bisa digambarkan sebagai fungsi dari lemak? Itulah yang disebut sebagai korelasi. Nah, kita akan belajar dua ilmu itu sekaligus hari ini. Yang paling gampang adalah korelasi dulu, karena datanya udah ada, kamu tinggal pakai. Nah, ketiga, ya supaya nggak bingung untuk belajar ini ya, kamu bisa klik start card. Nah, kita mulai dulu dari single variable, itu paling gampang. Memang kecepatan loadingnya jauh di bawah. Ambil misalkan karbohidrat. Good. Nah, di bawah dia akan, nah terus ke bawah ya. Kok loadingnya lama juga lagi. Ya ini yang nggak bisa kita pungkiri sih, tetap kekuatan komputer jadi masalah. Nah, di situ akan dijelaskan, start card itu fungsinya adalah menjelaskan untuk data seperti ini apa yang kita bisa lakukan. Jadi di situ kelihatan tulisannya tuh. Kalau karena karbohidrat itu adalah bilangan numerik, maka one sample t-test itu bisa jadi option yang bagus buat kamu. Makanya kemarin saya ngajarinnya one sample t-test untuk melihat apakah misalkan konsumsi Diandra sudah di atas AKG atau enggak. Nah, saya sendiri sambil belajar dari aplikasi ini. Kebayang? Ya, Pak. Nah, sekarang main-main di pengen start card lagi di atas. Habis itu relationship, prediction, and group comparison. Iya, betul. Nah, taruhlah dependennya lemak. Dan independennya karbohidrat. Contoh aja dulu.
Nah, kita tunggu. Oh iya, Diandra punya kebiasaan puasa rutin nggak? Misalkan Senin Kamis atau semacam itu? Enggak, Pak. Nggak, oke, good. Kalau gitu kita nanti main-main sedikit. Saya butuh kamu bikin variabel kategorik di samping data, tapi belakangan setelah ini. Ya, loadingnya lama. Nah, itu betul. Ketika enter numerik, karena dua-duanya numerik, maka dia nyarankan untuk kita menggunakan Pearson Correlation Coefficient. Karena bagus untuk melihat hubungan antara A sama B. Nah, kemudian dia juga menganjurkan untuk linear regression analysis, analisis regresi linear. Nah, dua ini artinya bisa digunakan untuk datamu. Kebayang? Kebayang, Pak. Karena dua-duanya linear. Ya kan? Jadi kalau misalkan kita bicara hubungan antara lemak sebagai fungsi dari karbohidrat, kamu bisa menggunakan dua fungsi ini. Cukup menjawab, cukup menjelaskan dia enggak? Atau yang sama yang lain? Nah, baru terakhir, nah saya ingin kamu bikin satu kolom data baru, anggap aja libur dan hari kerja gitu. Di sebelah kanannya. Nah, add variable. Sorry, saya setup aja dong, langsung setup aja. Good. New data variable. Nah, saya ingin nominal. Measure-nya, data type-nya text. Data variabelnya adalah misalkan hari libur atau hari kerja gitu, atau semacam itu. Kasih nama yang ideal apa ya? Nah, sebaiknya jangan pakai spasi kalau memberi nama variabel ya. Oke, good. Nah, ini bagus. Nah, biar gampang, ya, kamu isi semua tanggal Sabtu Minggu sebagai hari libur. Ya, kita anggap aja nggak ada hari libur nasional hari ini, oke? Sorry, pastikan gimana ya? Anggap aja nggak ada libur atau dianggap ada aja ya? Apa nggak kamu libur nasional tanggal berapa aja? Berarti ini lihat di kalender lagi gitu ya, Pak? Ya, di kalender, anggap aja kita bikin kalimatnya cuma dua, libur sama hari libur sama hari kerja. Nah, setiap Sabtu Minggu tulis libur dulu. Bentar, saya bantuin ya. Dari tanggal berapa itu? 11 Maret, Pak. 11 Maret ya. Oke, aku buka kalender juga. Maret ya. Aduh. Salah. Sebentar ya. Bentar ya, kalau aku salah buka kalender. Oke. Maret itu Maret tanggal 11 ya. Tanggal 12 itu Sabtu, libur. 12, 13 juga libur.
Nah, habis itu tarik semua ke bawah. Ya, kayak gitu, hari kerja, hari libur. Yang penting konsisten. Itu nggak mungkin libur 13. Oi. Itu minggu. 12 tuh minggu. Ya betul. Sorry, benar. 12, 13. Iya, 13 libur, sorry. Ya. Kemudian kerja sampai 7 hari kan? Nanti tinggal kopi-kopi ke bawah. Nah, itu harus sama itu, jangan hari kerja sama kerja. Oh iya. Harus konsisten kamu. Ini aja sekali. Sampai tanggal berapa yang kerjanya? Itu salah tuh. Kan udah bener satu set tuh 1 sampai 7. Habis itu tinggal kopi-kopi aja dari 8. Ingat, satu minggu cuma 7 hari dan hari Senin sampai hari Sabtu Minggu nggak pernah pindah. Nah, jadi kamu bisa kopi dari 1 sampai 7 di 8. Blok 1 sampai 7 terus kopi di 8, maka dia akan tulis ke bawah. 1 sampai 7 blok ke 8. Gimana Pak? Masih paham. Nah, kamu blok antara 1 sampai 7 1. ya, di copy terus paste di 8. Ya begitu, nah itu tinggal diulang-ulang karena kan harinya nggak pindah kan. Di 15 paste lagi. Emangnya harinya mau pindah kemana? Dan terus lagi ke bawah di paste. Ya, hati-hati, itu tinggal 3. Yang bawah nanti hapus. Nah, yang selebihnya 4 itu hapus. Rownya. Nah, 46 sama 49 itu hapus row. Kamu klik angka 46-nya terus hapus delete row. Klik kanan. Delete row. Ya, kayak gitu. 4-4-nya. Ya, terus kayak gitu. Sampai abu-abunya hilang. Nah, itu dianggap missing data. Nah, minimal gini aja dulu, karena ini kan nggak memperhitungkan libur nasional nih. Baru dasar doang. Nah, kalau memperhitungkan libur nasional, maka itu sampai tanggal berapa? Oh, sampai bulan 4 ya? Ke bawah. Sampai bulan 4. Nggak ada libur nasional dari 13. April itu tanggal 15 libur. Tujuh belas libur, 15 libur, 17 libur. Kemudian saya lupa hari Kartini libur nggak kita 21. Masuk Pak. Masuk, oke. Kemudian Lailatul Qadar itu 28. Udah lewat ya? Oke deh, cukup. Liburnya cuma 1. Oke. Nah, sekarang kita coba iseng ya pakai StatCAD. Karbohidrat relationship. Di kontrol variabel tulis keterangan hari.
Panggil. Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian di variabel karbohidrat. Sorry, salah. Maksud saya di dependent. Nah, kita lihat kanannya. Harusnya muncul lagi di bawah. Yang baru. Oh, coba ke atas nih. Ketenangan hari libur kerja. Oke, ke atas. Kelewatan. Ini udah. Oh, bukan. Atau hapus. Ulangi deh, hapus dulu semua keterangan yang di kanan. Jadi start. Gimana jelasnya? Bukan. Di tulisannya kamu hapus satu-satu. Jadi bukan yang itu, kanan. Kanan, bukan di kanan, woi. Nah, ke atas. Nah, kalau kamu tulis di birunya, kamu bisa hapus dulu yang nggak dipakai dulu. Karena Gimana, Pak? di judulnya, yang biru-biru. Nah, itu klik kanan. Ini. Nah, Terus remove dulu. Nah, kita remove dulu aja semua biar nggak ganggu. Oke. ini semua tulisannya, Pak. Judulnya yang di remove. Remove. Dia hanya bisa di remove di judul. Udah. Yang single variable juga hapus aja, karena kan lagi nggak dipakai. Biar nggak ganggu dulu. Oke. Ke atas lagi. One sample t-test, kita hapus aja dulu yang nggak kepake. Atau nanti nggak apa-apa ya, start cut sekarang. Ya, relationship. Nah, keterangan hari sebagai kontrol variabel, karbohidrat sebagai variabel. Muncul apa? Di bawahnya muncul sesuatu nggak? Oh, nggak muncul. Kalau gitu keterangan hari pindah ke variabel 2. Nah, ini harusnya muncul. Nah, ke atas. Nah, itu udah kelihatan. Nah, itu keterangan udah muncul tuh. To sample, ke bawah lagi. Nah, karena variabelnya sekarang variabel 1 adalah numerik, variabel 2 adalah independent, maka to sample t-test assume equal value atau not assuming itu bisa dipakai. Ada metodenya masing-masing. Kalau pakai t-test berarti independent sample t-test. Nah, ini udah kelihatan kan ada petunjuknya. Nah, sekarang coba kita balik variabel satunya jadi yang kita balik posisi karbohidrat sama variabelnya. Keterangan harinya di atas. Nah, apa yang keluar? Nah, regresi logistik bisa dipakai di sini. Ke atas lagi, nggak kelihatan tulisannya. Kamu butuh, nah itu tulisannya yang penting. Nah, makanya kita bisa menggunakan logistic regression atau two sample test atau Mann-Whitney test. Nah, itu 3 ini yang bisa dipakai. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, StatCard ini akan bantu banget kalian waktu analisis data. Kalau kita punya tipe data ini, apa yang harus kita lakukan gitu.
Nah, udah kebayang? Terus yang logistic regression itu buat apa, Pak? Oke, nah sekarang kita baru belajar regresi biar gampang ya. Anggap aja kita masuk ke menu regresi sekarang. Diklik, Kak. Klik menu regresi. Bukan yang itu, yang di sampingnya ANOVA. Di atas. Nah itu. Nah, kita pakai yang correlation matrix dulu. Nah, kita pakai Pearson, betul. Report significance, oke silakan. Correlated, oke good. Nah, kemudian ada menu lagi di bawahnya nggak? Nah, kita plot juga correlation matrixnya untuk memudahkan. Atau nanti aja. Jadi gini, anggap aja misalkan gini. Saya berhipotesis bahwa konsumsi lemak itu merupakan fungsi dari konsumsi karbohidrat. Maka coba agak ke atas sedikit. Nah, lemak dimasukkan pertama kali, habis itu karbohidrat. Oke, maka dia akan gambar Pearson correlation-nya. Nah, Pearson correlation 0,41 artinya ada korelasi nami lemah memang. Nah, baru kita plot coba. Nah, plot korelasinya akan seperti ini. Kok belum keluar? Gambarnya belum keluar, oke? Sabar. Nah, itu keluar. Tapi kok berantakan amat gambarnya? Oke, ini kayaknya ada masalah nih, karena ngerendernya nggak gitu bagus. Kadang-kadang masalah di komputer juga. Oke. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai matriks korelasi, di mana kita menggambarkan hubungan sama AB. Kalau hubungannya agak erat, misalkan, aku kasih contoh. Misalkan dua buah hubungannya di atas 7, maka dia akan garisnya lebih linear. Nah, 0,3 itu menggambarkan hubungan yang lemah, bukannya nggak ada hubungan sih. Nah, kemudian coba diregresi lagi, klik menunya. Kemudian linear regression. Nah, kita coba menggambarkan bahwa fungsi B dependennya lemah tadi. Covariatnya karbohidrat. Covariat atau faktor inputnya, aku lupa. Bentar ya. Oh, enggak, ding, benar. Nah, maka kita keluar modelnya. Nah, R itu yang disebut sebagai model fitnya, artinya keterhubungannya antara lemak sama karbohidrat. Nah, nilainya rendah karena memang hubungan konsumsi karbohidrat dan lemak itu rendah. Makanya cuma 341. Nah, sekarang kita coba main-main ya. Kita balik lagi ke atas, ke yang korelasi. Ya, klik gitu. Supaya menu korelasinya keluar. Klik. Lagi. Ya, kayak gini. Nah, sekarang iseng ya karbohidratnya ganti sodium, kalium. Kita lihat. Atau masukin semuanya dulu. Nah. Sampai serat makanan.
Oke, masa makan atau masa makanannya masukin sekalian. Nah, itu ada yang gede satu tuh, karbohidrat bisa digambarkan dari konsumsi serat. Oh, serat juga mempengaruhi konsumsi kalium. Karena angkanya makin gede makin bagus. Itu lebih gede lagi tuh. Makin gede makannya, makin gede karbohidratnya. Berarti dengan kata lain kamu tuh tipe orang yang makannya paling banyak karbohidrat, bener nggak ya? Iya, soalnya Oke, tiap hari ini makan nasi, Pak. Oke, good. Berarti dengan kata lain, kita dapat karbohidrat sebagai fungsi dari massa makanan 7,82. Kelihatan ya, angka paling gede itu ya. Nah, baru kita balik lagi ke regresi. Nah, itu contohnya. Nah, perhatikan garisnya. Makin dia linear, maka titik-titiknya akan membentuk mendekati sebuah garis dan wilayahnya jadi makin kecil. Makanya masa makanan garisnya lebih linear. Kebayang ya? Titik-titiknya makin mengikuti sebuah garis gitu. Garis tegak. Udah kebayang? Nah, sekarang kita tahu bahwa konsumsi karbohidrat adalah pada dasarnya paling erat hubungannya dengan masa makanan. Nah, sekarang baru kita masuk ke regresi. Ya. Regresi. Balik lagi ke regresi linear. Nah, dependen variabelnya sekarang karbohidrat, kovariatnya masa makanan. Nah, kita lihat R-nya harus lebih tinggi. Dah, udah ngerti kenapa sekarang? Berarti makin gede, makin bagus gitu ya, Pak? Iya, fitnya makin bagus. Nah, cuman ya, gini, linear regresi itu bukan satu-satunya cara untuk melakukan regresi. Ada regresi yang lain juga selain linear, oke? Nah, sayangnya Jamovi belum bisa mengerjakan yang di atas itu. Coba, ada menu apa aja di regresi? Takut salah. Oh, logistik, oke. Jangan, nggak bisa, beda-beda. Nah, kamu punya JSP nggak? Ada yang install JSP nggak? Ada Pak JSP. Oke, nah kita coba peragakan JSP. Nah, saya bisa minta tolong kamu load data yang sama? Jadi datanya diekspor ke CSV terus ngeload data yang sama bisa? Berarti di download dulu Pak dari dari Jamovi-nya. Dari Jamovi-nya di download dulu. Dalam bentuk apa Pak? Aku sarankan sih CSV aja yang paling gampang. Baik Pak. Aku lupa biostatistik aku udah bikin tugas apa ya untuk topik ini. Tites dan ANOVA. Ya, kayak gitu betul. Benar, saya ke toilet dulu ya. Baik Pak.
Kita coba load datanya di JS. Oke, sudah. Nah, kita load di ini. Yap, betul, open. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, nah kita sekarang udah dapat itu keterangannya bahkan sama tuh ya, udah ada tanggal, udah ada keterangan hari nominal, sudah ada ini. Nah, dia di sini juga ada ANOVA, ada T-test dan sebagainya. Nah, sekarang saya ingin kamu pencet tombol tambah. Ya. Cari blok namanya machine learning. M. Machine learning. Ya, oke, good. Udah masuk ya. Nah, sekarang aku pengen lihat dulu yang regresi sebelum masuk ke sana. Aku pengen lihat dulu yang regresi, blok regresi dulu. Bukan yang itu, yang di sebelah kiri, di tengah. Nah, ini adanya korelasi linear, logistik, ada Bayesian juga. Oke, udah betul, berarti machine learning. Oke. Nah, machine learning, halo, yang kan kita balik lagi ke blok machine learning. Nah, ini ada banyak sekali metode yang lain untuk melakukan regresi. Ada juga sistem pengelasan lain seperti prediksi, clustering, dan lain-lain gitu ya. Jadi misalkan kita pakai yang tengah, yang keempat, neural network. Klik. Udah. Lagi. Sabar, Bapak. Nah, di sini lebih banyak lagi pilihannya untuk melakukan prediksi. Misalkan, saya ingin prediksi konsumsi karbohidrat dari masa makanan. Jadi targetnya adalah karbohidrat, prediktornya adalah masa makanan. Nah, tinggal nunggu loading jawabannya. Kok nggak loading apa-apa di kanan? Sabar. Nah, baru keluar. Nah, dia lagi testing. Ini merupakan memang agak lambat kalau yang ini karena modelnya butuh masa training dan sebagainya yang butuh kekuatan komputer. Kalau sudah, dia akan memberikan plotting yang lebih elegan dibandingkan dengan metode yang linear. Sebentar ya, dia lagi ngitung. Proses ini memang agak lama tergantung kekuatan komputer sebenarnya. Iya, Pak. Iya. Komputer Bapak paling kuat. Masih mending kakak mobil. Optimizing network topology. Ini memang proses yang makan waktu. Ambil itu aku main Jamuf ya, benar.
Nah, itu keluar tuh. Mean square error-nya 593, data split-nya itu. Nah, sekarang coba tabel evaluation metric-nya diklik. Yang sebelah kiri bawah. Evaluation metric. Nah, aku pengen lihat RMSE-nya soalnya. Oh, 0,77, nice. Kemudian network weight-nya. R square-nya juga udah keluar itu, si square-nya 491. Oh, logistik weight, nice, oke. Nah, maka akan keluar semua weight-nya. Kemudian coba plot mean square error-nya. Oh, itu ada di bawah tuh. Nah, satu persatu coba kita klik nanti ya. Aku ingin lihat bentuknya kayak gimana. Kita sama-sama saling belajar di sini, serius. Sudah, Pak. Yep, training set. Set. Oke, good, udah. Predictive performance coba klik. Yang di bawah mean square error. Aku juga ingin lihat gitu gambarnya seperti apa. Nah, predicted state value makin gini, observed state value itu adalah seharusnya nilainya berapa. Sebenarnya predicted state value adalah prediksinya alat kita. Makin itu mengikuti garis linearnya, makin dia bagus. Ini kan kelihatan kita masih overshot kan. Nah, terus gini, kamu masih buka Jamovi-nya kan? Masih, Pak. Nah, waktu di diagram korelasi, pilihan parameter keduanya yang paling baik apa? Yang hubungannya terhadap itu, terhadap yang itu, korelasi. Nah, ke atas. Angkanya, aku butuh tabelnya. Oke, good. Tadi kan makanan paling bagus tuh untuk karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat yang kedua apa yang bagus? Serat ya. 598. Oke. Nah, kalau gitu serat 567. Oke, sekarang balik lagi ke JSP. Nah, kelemahannya linear adalah kita hanya bisa satu input. Sementara kalau pakai ANN dan sebagainya, kita bisa lebih dari satu input. Nah, coba yang sebelah kiri coba naikin ke atas sedikit. Nah, sekarang prediktornya tidak hanya masa makanan, tambahin serat. Nah, maka dia akan ngitung ulang ke atas. R-nya naik nggak dengan kita nambahkan ini? Gitu. RMSE-nya turun nggak? RMSE itu makin kecil makin bagus. Karena errornya makin kecil.
Oh, RMSE-nya malah naik, malah lebih buruk. Oke, ke bawah. Kita lihat gambarnya bener lebih buruk nggak? Terus ke bawah. Oh iya, makin buruk. Oke, nggak apa-apa. Nah, artinya memang nggak nggak banyak hubungannya antara massa sama karbohidrat. Tapi bagaimana usaha kita untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain? Nah, itulah fungsi regresi. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Dan metodenya banyak sekali, jadi kalian bisa coba satu-satu. Machine learning juga ada banyak metodenya, jadi bisa kalian pakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya masih bingung Pak, kan yang di predictive performance ini katanya Bapak makin jelek gitu. Jeleknya itu kayak gimana Pak maksudnya? Oh, kelihatannya gini ya. Mean square error itu adalah kesalahan prediksi dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Jadi misalkan titik-titik tuh gini, angkanya harusnya antara misalkan minus 1,2 kalau ngelihat dari observed test value, tapi kenyataannya kita mendeteksinya malah plus 0,1, makanya kita melakukan kesalahan dalam prediksi. Kebayang? Makanya performanya hancur. Nah, coba machine learning-nya kita ganti. Pencet machine learning. Di atas. Di menu. Ya, klik machine learning, klik. Pak, sabar. Loh, kok hilang? Nah, sekarang kita coba pakai decision tree. Ke bawah. Terpaksa ada yang mau ditanyain dulu. Tadi masih bingung yang Boleh. RMSE kalau dia semakin besar semakin jelek gitu Pak. RMSE makin gede makin jelek. Makin gede makin jelek. Hmm. Kalau untuk yang MSE makin gede makin bagus gitu Pak. Apa gimana? R ya, makin kecil makin bagus. R itu makin gede. Gantian saya yang kita boleh? Maaf Pak, tadi boleh diulang nggak? Tadi internet saya tiba-tiba ini. Oh iya, oke. Error yang kodenya MSE, RMSE, MAE dan sebagainya, makin kecil makin bagus. Naik. RMSE ini. Sementara R kuadrat itu makin gede makin bagus. Nah, contohnya gini, boleh gantian share-nya? Baik Pak. Gantian bentar ya, jangan dihapus dulu data-datanya ya.
Sebentar ya Pak, Sebentar ya Pak, lagi loading. Nih, ini kita punya data. Yang keterlaluan B itu cuma dengan A tambah 1. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan dari sana nggak? Kelihatan Pak. Nah, sekarang kita coba regresi ya. Ini persamaan yang bego bener. Persamaan yang gampang banget. Jadi linearnya pasti linear ini. Jadi kalau misalkan B saya masukkan ya dengan fungsi dari A, residual sum of squares-nya 0. Ya nggak ada error. Orang memang hubungannya satu-satu, R-nya pun 1. Makanya dia nggak bisa ngitung. Tapi coba kita goyang dikit ya. Misalkan 1, 2, 3, 3 ya. Kita bikin kesalahan dikit deh. 5, 5. Dah. Balik lagi ke linear regression. Nah, ini baru kelihatan R-nya sangat tinggi. Nah, kalau model ini dimasukkan ke regresi yang ANN bisa cepat banget fit-nya, tapi kan memang bukan itu yang dicari kan. Nah, fit measure-nya misalkan pakai LMSE. 442 yang memang error sedikit karena kan datanya itu hampir satu. Ya, sampai sini ada pertanyaan. Balik lagi ke Diandra. Halo. Balik lagi ke Diandra. Sabar Pak. Nah, oke, udah nampilin. Bentar. Yep. Nah, itu tadi mengenai regresi. Jadi kita bisa memilih metode. Nah, oke, ini udah muncul MSE-nya atau apa. Ini tadi yang kata coba. Oh, bukan, ini bukan decision tree. Coba. Oke. Sekarang decision tree targetnya tetap karbohidrat, prediktornya masa makanan. Nah, kita lihat ke bawah plotnya. Ini kan masih yang neural network nih. Ya, kita tunggu. Mean square-nya 93, malah lebih tinggi ya. Nah, coba predictive performance-nya kita plot.
Nah, terus kita plot juga decision tree-nya. Nah, sambil kita ngeliat ke bawah. Ya, plotnya. Oke. Mulai lebih linear karena metodenya ini. Cuman tes MSE-nya gede mana MSE-nya dibanding dengan yang sebelumnya. Atau evaluation metricnya klik dulu, tabelnya, tabel evaluation metric. Halo? Ya itu klik dulu. Nah, tabelnya harusnya udah muncul di atasnya gambar. Terus. Oh, belum muncul. Kelewatan itu udah bukan punya decision tree. Ini masih decision tree plot. Oke, bentar, masih nunggu. Komputermu prosesornya apa? Intel ya? Ya, Intel Core i5, Pak. Core i5, oke. Oke, itu sangat menjelaskan kenapa pelan. Ya. Whatever. Kerasa punya Fitri aja mabuk. Mau beliin gue laptop. Masih mending kamu masih bisa gerak. Nah, oke, kita lihat. Itu kan RMSI-nya 06537. Kecilan mana dibanding yang sebelumnya? 0637 kan? Nah, lebih kecil mana dibanding yang sebelumnya? Yep. Makanya dia lebih dekat ke linear kan? Nah, seperti itu cara kerjanya machine learning. Jadi dia berusaha mendekati jawaban bentuk data yang sedang didekati. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, untuk main-main, coba di atas bentar. Balik ke yang ANN. Bukan di situ. Kamu udah pernah ngerjain ANN kan? Kamu klik judulnya ANN. Yang neural network. Klik judulnya yang neural network. Sabar, Pak. Terus ke atas. Ke atas lagi. Ya itu, klik judulnya dulu. Nah, neural regression, coba gambar network structure. Diplot. Halo? Di plotnya, gambar network structure.
Gimana sih? Nah, lihat gambar yang keluar. Halo. Terus ke bawah. Gambarnya muncul di bawah. Halo. Ini strukturnya. Hidden layernya ada 5, input layernya 2. Karena memang ada 2 input. Outputnya 1. Nah, ini yang disebut sebagai Artificial Neural Network, di mana dia akan bentuk semacam network of values, baru kemudian eksekusi. Dalam kasus ini hingga 5 layer. Langsung secara otomatis. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kenapa layernya ada 5, Pak? Ya, halo? Diandra? Iya, kenapa layernya ada 5, Pak? Atau emang semuanya kayak gitu? Untuk menjelaskan yang seperti itu agak teknis, dan itu ada satu mata kuliah sendiri di machine learning di teknologi informasi. Jadi sementara kita bisa katakan Jamovi berupaya untuk mencoba banyak, mulai dari satu hidden layer sampai berapa hidden layer, terus dengan setiap layer itu ada berapa titik, untuk mencari bentuk rangkaian yang paling dekat ke output layer. Nah, sekarang coba seratnya kita ilangin. Gambarnya akan berubah. Di prediktor seratnya ilangin. Ke atas. Itu seratnya dihilangin. Bukan di prediktor. Kan kamu punya masa makanan sama serat dalam gram. Itu dihapus seratnya. Jadi inputnya cuma 1. Nah, maka networknya berubah. Karena inputnya sekarang cuma 1. Input itu. Terus apa yang dijelasin? Yang agak masuk. Regression itu hubungan kan? Input hidden layer. Network struktur potnya loh, mana? Kok nggak nongol ke atas. Nah, itu ya, jadi lebih sederhana kan, jadi cuma 4 layer. Layer satunya cuma 1. Ininya tetap 5 layer. Oke. Nah, sekarang kali ini coba masukin semua dari lemak, sodium, kalium, serat sebagai prediktor. Masa makanan tetap di dalam. Jadi masukin semua. Sodium, kalium, serat. Nah, strukturnya akan berubah lagi jadi lebih ribet. Nah, inputnya kan lebih banyak. Oke, sabar. Ini memang proses yang makan waktu.
Bapak deh beli laptop saya. Masih ini kan nggak bisa terus pakai terus. Ngantuk. Lihat kita ngapain. Sudah, Pak. Nah, ini tambah lebih ribet lagi karena inputnya ini, tapi hidden layer-nya malah cuma 2. Karena udah banyak input yang dipakai di awal. Nah, coba lihat RMSE-nya lebih baik nggak? Karena inputnya lebih banyak. 0,974 malah lebih gede. R-nya lebih turun. Dah. Oke, itu macam-macam cara regresi yang aku tunjukkan dan beberapa yang paling sederhana yang saya pakai tadi. Jadi, bentar ya. Sebenarnya saya masih agak bingung mau ngasih tugas apa ke kalian untuk yang bagian ini karena pada dasarnya ini kita bicara mengenai analisis data, hubungan antara satu data dengan data yang lain. Sebetulnya saya udah ngasih tugas di web mengenai ini. Mengenai korelasi, dan itu nggak sulit sebetulnya tugasnya. Jadi intinya yang dikerjakan di tugas korelasi, ini sebenarnya topik 6 sih. Topik 5 itu mengenai ANOVA. Kamu bikin satu peraga hubungan antara variabel yang kamu pilih. Tadi kan kalian udah latihan kan? Pilih misalkan satu variabel, lihat hubungannya terhadap variabel yang lain. Jadi ukur korelasinya, habis itu pilih salah satu korelasi buat gambar regresinya. Nah, cukup jelas tugasnya? Contoh, Pak. Tadi kan saya milihnya karbohidrat sama makanan kayak gitu, Pak, contohnya. Boleh. Maaf, bisa diulang? Iya, betul seperti itu, Diandra. Nah, terus buat regresinya itu bisa pilih yang kayak linear, neuron gitu. Iya, boleh bebas pilih. Dan saya sarankan cobain satu-satu machine learning-nya yang regresi ya. Soalnya ada fungsi yang lain, ada clustering, ada yang regresi itu menggambarkan X sebagai fungsi dari Y sebagai fungsi dari X. X-nya bisa ada X1, X2, X3 dan seterusnya. Nah, kalian bisa coba satu persatu iseng mau pakai yang mana, oke? Tapi pastikan dengan start card bahwa analisis itu logik, oke? Terus misal saya kan karbohidrat dengan masa makanan ya, Pak. Terus nanti yang dimasukin untuk tugasnya itu tabel ini atau yang mana ya, Pak? Ya, minimal tabel yang RMS minimal 2 tabel di atas, 3 tabel di atas. Itu ya, neural network, data split, evolumetric sama gambar neural networknya. Atau kamu masukin aja semua deh. Oke. Masukin semua aja nggak apa-apa, semua plotnya. Kita sama-sama saling belajar kalau sini. Nah, aku pingin lihat activation function kalau diklik kayak gimana. Nah, sama kalian scroll ke bawah, ada fungsi yang lain nggak di bawah export result? Data split preference, coba lihat. Dibuka. Oke, saya
Hold out test data, oke betul. Sampel, oke. Test set indikator pilihannya apa aja? Nggak jadi, nggak usah biar. Training parameter klik apa aja yang keluar? Oke, kita bisa pilih tuh activation functionnya ada banyak. Ada logistic sigmoid, ada reverse propagation. Algoritmnya coba klik ada apa aja? Oke, ada backprop, ada airpopers. Oh, I see. JR Prop Start. Kevin ini udah lebih keren dari sebelumnya. Udah lebih berkembang mesinnya. Oke, klik. Activation functionnya ada apa aja? Ini logistik ini activation functionnya. Coba logistik pilihannya ada apa aja activation function? Oh, ada banyak. Udah lebih lengkap sekarang. Ya, ini kan udah di-update, Bapak. Oke, dah good. Dan ada banyak menu. Nah, saya memang sih ada banyak yang saya belum ajarkan ke kalian karena ini jujur butuh baca. Tapi saya nggak akan mengujikan detail seperti apa itu logistik sigmoid dan sebagainya gitu. Jadi kita learning by doing aja, oke? Karena jujur mengenai machine learning sebetulnya itu ada satu mata kuliah sendiri. Dan ininya machine learning. Jadi minimal plotnya di kamu gambar semua, oke? Oke, baik Pak. Nah, saya bebaskan kalian untuk menggunakan metode apa aja. Nggak mesti decision tree, nggak mesti network structure. Machine learning punya banyak. Linear saja pun boleh sebenarnya gitu, oke? Cuman ya, aku bilang nanggung kalau ada kesempatan main-main sebanyak ini kalian nggak coba, oke? Bisa? Oke, soalnya bisa ya. Bagaimana? Cukup jelas tugasnya? Ya, kita ganti share-nya ya. Aku mau nulis tugasnya soalnya. Gantian share-nya. Langsung tulis di depan kalian aja tugasnya, lebih gampang. Nih, ini kita masih ketinggalan satu ANOVA. Aku akan jelasin simple aja ANOVA-nya, cuman agak bingung aku mau masukin tugasnya gimana. Kok nggak mau muncul? Oke, nih. Jadi seperti yang saya bilang, itu sebenarnya tugas topik 6. Sementara kita punya tugas topik 5. T-test kan kalian udah belajar ya. Pilih metode t-test yang tepat untuk tugas kasus tugas 2, kalian tahu. Terus kepercayaan untuk memenuhi kalian udah belajar t-test kemarin. Terus hitung ANOVA dengan membandingkan data tersebut ke referensi AKG. Oke, ini yang nomor 3 saya tunda dulu aja ya. Karena oke, ANOVA-nya ya. ANOVA itu sebenarnya gini Mbak masalahnya. Kenapa aku agak bingung untuk mengajarkan ke kalian. ANOVA itu pada dasarnya uji beda. Misalkan saya punya data. Kelihatan nggak saya lagi share ini tampilan? Halo? Terlihat Pak. Lihat Pak. Saya punya data yang tadi yang ada nilai A dan B ya dibagi dalam kelompok. Dalam kasus kamu misalkan libur dan kerja gitu ya. Jadi ada data A, ada data B. Anggap aja konsumsi B-nya saya udah sangat gede kalau dibandingkan dengan konsumsi ketika hari kerja. Sehingga saya melakukan analisis kayak gini, ANOVA, one way ANOVA. Grouping variabelnya adalah C. Kemudian datanya adalah A. Maka keluar ini ANOVA-nya. Di mana benar bahwa konsumsi saya dalam keadaan di grouping A dan B tadi, grup yang libur itu berbeda nyata dibanding grup yang tidak libur. Sehingga kalau misalkan dibuat plot, ya ini ada mean dan kalau dibuat descriptive plotnya,
Nah, kan begini, ini memang berbeda sama sekali konsumsinya ketika dalam kelompok A, konsumsiku antara waktu libur atau enggak. Nah, sekarang kita coba balik datanya, kita ubah. Nah, ya, lagi loading. Apa nih? Misalkan biar gampang 1, 2, 3, 4. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin sama deh. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang kelihatan bahwa ini hampir sama, makanya P-nya 1, karena ini bertumpukan. Jadi nggak ada perbedaan signifikan antara konsumsi saya ketika dalam keadaan puasa atau dengan puasa. Nah, coba pakai datanya. Sekarang coba pakai data real. Pakai datanya Diandra tadi. Yuk Diandra, nampilin. Iya Pak, sebentar loading. Nah, kita balik ke Jamovi. Nah, di Jamovi ini gunakan menu ANOVA. Kita pakai one way ANOVA dulu. Biasa, oke. Udah diklik one way ANOVA-nya? Sudah Pak. Nah, di saya tampilannya belum berubah, masih one way ANOVA gini aja. Iya lagi loading. Salah.
Oh, belum keluar ya? One way ANOVA. Wah, loadingnya masih lama banget. Nah, one way ANOVA. Loh, mana parameternya kok hilang? Masih loading. Lalu gimana lagi, Pak? Nah, oke. Masukkan grouping variabelnya yang tadi, yang libur atau kerja. Dan yang kita lihat, bukan keterangan hari. Benar ya, keterangan hari ya, betul. Nah, kemudian dependennya karbohidrat. Nah, kita tunggu. Sudah, Pak. Nah, tuh kita kelihatan one way ANOVA P-nya 0,84. Coba lihat descriptive table-nya. Maka keluar libur, ada 15 hari libur, ada 30 hari kerja, di mana standar deviasinya ini. Nah, lihat plotnya. Descriptive plot, maaf salah. Descriptive plot. Nah, makanya kita bisa lihat bahwa konsumsimu di hari libur lebih beragam dibanding hari kerja. Oke? Yang ANOVA gini aja berarti, Kak. Ya, gini doang. Serius, gini doang ANOVA sebenarnya. Nggak sulit ya? Yang dicantumin tabel 2 ini sama ini ya, Pak. Ya, itu jadi oke. Jadi, nah sekarang gantian aku yang share ya. Makasih banyak Diandra ya.
gantian saya share, kita share tugasnya, oke? Nah, jadi tugasnya untuk bab 5 itu adalah, saya gedein sedikit. Segini kebaca? Kebaca, Oke, Pak. jadi saya ubah sedikit tugasnya biar lebih mudah buat kalian. Pilih metode tes yang tepat untuk kasus 2. Buat analisis di tesnya. Nah, ini insya Allah gampang buat kalian ya, karena kan kalian udah pernah pakai Z-score dan sebagainya. Di tes pada dasarnya sama. Ya. Sehingga kamu bisa menjawab yang nomor 2. Nah, ini nggak usah deh, ini biarin aja. Karena pada dasarnya nomor 2 adalah pertanyaan tadi. Nah, nomor 3, hitung ANOVA. Ini, lebih cepat ya. Buat sebuah pengkelasan data yang kayak tadi libur dan kerja ini sama masuk pengkelasan data sesuai kebutuhan Anda, terus hitung ANOVA data tersebut menggunakan pengkelasan tersebut. Variabel apa saja menggunakan Oke. Kayak gini bisa? Nah, kalian lebih suka ngumpulkannya dalam bentuk file atau dalam bentuk ini tulisan langsung di web? Karena banyak gambar. File aja ya. Iya. Oke, good. Filenya cukup 1. Kemudian ini seperti biasa .odt. Oke. Mau nanya lagi Pak, berarti tesnya itu yang Z-score itu ya Pak? Yep. Bukan Z-score sih, tapi T-test. Jadi yang saya bicarakan tuh ini. Di variabel kan ada T-test. Yang ini. Dalam kasus kamu, one sample T-test. Misalkan kamu masukkan A, terus kamu bandingkan dengan test value-nya adalah sebuah nilai AKG 135. Cara makainya sama kok dengan waktu pakai Z-score, oke? Siap? Ini cukup jelas? Halo? Bapak, berarti yang one sample t-testnya itu nanti tabelnya ada 4 gitu ya? Karena perbandingannya satu-satu kan tabelnya. Kayak karbohidrat dulu, protein dulu, atau cuma satu aja? Bisa lebih dari, kalau nggak salah kalian punya 5 variabel kan? Jadi bisa 5, bisa juga 8, antara 7 atau 8, tergantung berapa banyak yang ada UL-nya, oke? Oh iya, baik Pak. Nah, itu kan tugas. Oke, lanjut, kamu dulu. Lalu untuk yang ANOVA juga sama gitu Pak? ANOVA sama. Satu aja atau gimana? Kayak gitu caranya. Ya, kalau ada 5 variabel, 5-5-nya kerjain aja, nggak rugi kan? Tapi biasanya satu udah bener, aku anggap semua bener kok. Jarang yang bisa salah kayak gini. Siap? Berarti untuk regresi sebenarnya untuk topik selanjutnya ya Pak? Bukan untuk ini? Ya, topiknya, regresi itu topik 6. Jadi intinya regresi itu adalah sekarang ya. Nah, pertama korelasi dulu ya. 1. Buat matriks korelasi antara setiap variabel ukur dari data Anda. Ada kan? Nah, itu yang tadi, matriks yang bentuknya segi 4, datanya segi 3, cari yang korelasinya paling tinggi. Ngerti ya? Habis itu, buat regresi menggunakan teknik yang Anda buat dua buah diagram regresi menggunakan teknik yang Anda pilih. Bisa berbasis kecerdasan buatan, bisa yang lain-lain. Seperti biasa, ini juga file ya. Yap.
Matriks korelasi tadi Mbak udah bikin yang ini. Yang sekarang saya hide. Sekarang saya stop sharing. Matriks korelasi itu adalah matriks yang bentuknya segi 4 tadi yang isinya hubungan, cari angka paling gede, baru gunakan itu sebagai reference. Nah, kemudian regresi yang tadi kita main-main rame-rame pakai machine learning, pakai yang linear gitu. Bagaimana, cukup jelas? Silakan Pak. Bapak nanti kalau misalnya untuk topik 6 masih agak kurang paham bisa dijelasin Boleh, lagi. nggak rugi kok. Kita masih punya seminggu lagi sebelum masa ujian. Bentar, ada satu nih. Ada transferan duit dari mana ya? Kadang-kadang kalau kita dapat duit transferan tapi kita nggak tahu sumber dari mana, kita jadi bingung gitu. Misalkan tiba-tiba Mbak dapat sekian juta tapi nggak tahu siapa pengirimnya. Oh iya, Ding, bener. Ini dari mana ya? Oke, makasih. Dah. Ada lagi pertanyaannya? Udah cukup jelas? Sorry. Insya Allah udah cukup, Pak. Oh, dah. Gini, ya. Sebetulnya mata kuliah manapun yang saya punya, itu pada dasarnya tingkat keberhasilan bergantung pada effort yang kalian lakukan di luar kelas, serius. Jadi silakan browsing, main-main, iseng-iseng nyobain sesukanya aplikasi Jamovi, JSP, dan lain-lain. Itu akan sangat nolong kalian untuk belajar bagaimana caranya mengeksplorasi data. Siap? Ya, Pak. Oke, ya. Saya izin mohon diri. Makasih banyak. Jujur, kelas kalian termasuk kelas yang aku paling suka karena jujur belajarnya paling cepat dibanding dengan kelas-kelas yang saya pernah alami sebelumnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya meninggalkan ruangan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Lucu-lucu cerita, aneh kata kecil, Pak.